Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. So teman-teman semua, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang dimensi 3. Khususnya kita akan bahas tentang jarak titik ke titik pada kubus. Sekali lagi, jarak titik ke titik pada kubus. Nah, tapi teman-teman sebelum aku bahas, aku mau ingetin kalian, jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel Exxon Course. Caranya tinggal tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Selain itu juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, barangkali teman-teman kalian juga membutuhkan. So teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan kita. Jadi teman-teman, untuk membahas jarak titik ke titik, kita itu bakalan menggunakan konsep Pythagoras. Oke, ini adalah konsep yang bakalan sering banget kita pakai. Oke, misal ini ya, titik A ke titik B. Oke, gimana ngukur panjangnya AB ini? Nah, kita bisa pakai Pythagoras, teman-teman. Jadi kita buat segitiga siku-sikunya dulu. Ini ya, misalnya nih O, maka akan berlaku AB kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah OB kuadrat. Oke, ini adalah rumus Pythagoras yang pernah kalian pelajari pastinya. Kalian harus ingat bahwa sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Jadi kalau sudut siku-sikunya di sini, maka sisi miringnya adalah yang ini. Oke, sisi miring kuadrat sama dengan sisi yang pertama dikuadratin ditambah sisi yang kedua dikuadratkan. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya konsep Pythagoras ini. Nah, sekarang teman-teman, aku mau jelasin tentang kubus karena kita membahas tentang dimensi 3. Kubus teman-teman, kalau misalkan di soal nanti diketahui ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, nah ini teman-teman gambarnya nggak boleh asal ya teman-teman ya. Tapi gambarnya kayak gini. Jadi kalian gambar kubusnya dulu. Cara gambarnya kayak gini. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu cara gambarnya atau bingung cara gambarnya seperti apa. Oke, ini A, B, C, D. Jadi bawahnya dulu dari kiri A, B, C, D. Jangan dibalik-balik. Lalu lanjut E, F, G, H. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan kalian tahu bahwa kubus itu sisinya semua sama panjang. Oke, yang menarik teman-teman, di kubus itu ada yang namanya diagonal sisi dan juga diagonal ruang. Oke, terus diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, diagonal sisi nama lainnya adalah diagonal bidang, sama aja. Artinya ini adalah diagonal dalam satu bidang atau dalam satu sisi. Contohnya gimana? Contohnya nih, AC, BD. Oke, itu kan dalam satu sisi kan? Sisinya adalah ABCD. Atau mungkin BG, CF. Ini termasuk juga diagonal sisi. Jadi aku tulis ya, ini AB, BD, CF, BG, bisa juga EG, HF, AH, DE. Oke, ini adalah contoh-contoh diagonal sisi. Nah, berapa sih panjangnya diagonal sisi? Kita ambil contoh aja salah satu diagonal sisi ya. Misalnya diagonal sisi ini, AC. Oke, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Kalau kita gambar segitiga akan jadi gini kan? Set, set, A, B, C. B-nya siku-siku. Oke. Mungkin kalian yang tanya kayak gini, loh kok bisa B-nya siku-siku? Padahal kalau kita lihat di gambarnya, B itu nggak siku-siku kan? B-nya itu kan agak miring gini kan? Nah teman-teman perhatikan, gambar ini hanyalah visualisasi dari 3 dimensi aslinya. Tapi kalau kalian bayangin teman-teman, kalian bayangin kubusnya, bawahnya bentuk persegi itu, A, B, sama C ini pasti membentuk sudut siku-siku. Benar ya? Jadi kalian harus benar-benar bisa memvisualisasi juga teman-teman dalam mengerjakan soal dimensi 3 ini. B ini siku-siku teman-teman. AB ini kan sisi, ya kan? BC ini juga sama-sama sisi. Berarti nyari AC gimana? AC adalah sisi miring. Kenapa? Karena dia di depan sudut siku-siku. Akan jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB-nya sisi dikuadratin, BC-nya juga sisi dikuadratin, akan jadi sisi kuadrat tambah sisi kuadrat, 2 sisi kuadrat. Ini adalah AC kuadrat. AC-nya berapa? Akar 2 sisi kuadrat, akan jadi sisi akar 2. Jadi teman-teman, untuk kubus
sudah ada rumus cepatnya bahwa panjang diagonal sisi atau bidang dari kubus adalah sisi akar 2. Berikutnya teman-teman, diagonal ruang. Diagonal ruang ini basically adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Contohnya gini, A dan G. Oke, ini adalah contoh diagonal ruang. A, G. Contoh lagi, BH. Ini merupakan diagonal ruang. CE. Oke, CE ini termasuk diagonal ruang. Ada lagi nggak ini teman-teman? DG. Oke, ini juga diagonal ruang. Oke, untuk diagonal ruang, panjangnya, cara cepatnya adalah ini teman-teman. Sisi akar 3. Oke ya, sisi akar 3. Loh, kok bisa dapat dari mana? Contoh ya, kita mau cari ini. AG. Maka kita cari AG kuadrat akan sama dengan segitiganya ini kan teman-teman ya. ACG. Ya kan? Ini siku-siku. Ya kan? Kalau kalian bayangin kubus yang asli, C itu siku-siku. Maka akan berlaku AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat, AC tadi adalah sisi akar 2. Benar ya? Berarti sisi akar 2 dikuadratin tambah CG ini kan sisi. Sisi kuadrat. Sama dengan sisi akar 2 dikuadratin jadi sisi kuadrat kali 2 tambah sisi kuadrat. 2 sisi kuadrat tambah sisi kuadrat sama dengan 3 sisi kuadrat. Ini adalah AG kuadrat. Oke. AG kuadrat itu adalah 3 sisi kuadrat. Berarti AG sama dengan akar 3 sisi kuadrat. Sama dengan sisi akar 3. Oke, jadi diagonal sisi kubus adalah sisi akar 2. Diagonal ruang kubus adalah sisi akar 3. Cukup jelas ya teman-teman ya. Masalahnya teman-teman, jarak titik ke titik dalam dimensi 3 termasuk kubus itu bukan hanya ngomongin masalah diagonal sisi dan diagonal ruang. Tapi banyak titik yang bisa dicari jaraknya. Dan itu yang seringkali membuat pusing. Nah, oleh karena itu kita akan bahas sama-sama ya. Di video ini kita akan bahas dulu tentang kubus. Nanti di video lainnya kita akan bahas tentang bangun ruang lainnya. Spoiler dikit nih ya teman-teman ya. Bahwa nanti di ending aku akan buatin tabel yang membuat kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal dimensi 3. Tapi sebelumnya itu kita akan menggunakan cara aslinya terlebih dahulu agar kalian paham dapat dari mana ini caranya. Oke? So teman-teman, provided disediakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi itu ada huruf-huruf lainnya, ada P, Q, U, M, N, T. Oke, jadi P itu adalah titik pusat A, B, C, D. Kalian bisa lihat ya, titik pusat itu adalah titik perpotongan diagonal sisinya. Jadi P itu titik pusatnya A, B, C, D. Q adalah titik pusatnya E, F, G, H. U titik pusatnya B, C, F, G. Oke, M adalah titik tengah C, D. Titik tengah itu artinya membagi sisinya jadi sama panjang ya teman-teman ya. Jadi titik tengah ini akan sama. Oke. N titik tengah AB. Lalu T adalah titik tengah AD. Kita diminta 5 hal itu. Jarak A ke M, jarak M ke T, jarak A ke Q, jarak N ke U, jarak G ke T. Oke. Teman-teman, sekali lagi aku mau ingetin dulu ya sebelum kita ngerjakan. Kita untuk menentukan jarak antara dua titik, kita harus lihat dulu segitiganya. Oke, untuk mempermudah. Setelah itu baru kita pakai Pythagoras. Oke ya. Sekarang kita akan fokus dulu ke jarak A ke M. Kita cari dulu A-nya mana nih teman-teman. A-nya adalah ini, M-nya adalah ini. Benar ya? Jadi jarak A ke M itu adalah yang ini. Oke. Maka teman-teman kita bisa pakai segitiga ini. A, M, D. Benar ya? A, M, D. Biar mudah kita gambar dulu segitiganya teman-teman. Ini ya, A, M, D. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, D ini siku-siku teman-teman. Lah kok bisa? Di situ loh nggak kelihatan siku-siku. Basically, aku nggak punya kubus, jadi kita coba pakai ini aja. Jadi teman-teman, ini kan di sekitar sini kan, A, M, D ini kan di sekitar sini, ya kan? Seret sama seret, ini kan membentuk siku-siku nih sebenarnya, aslinya. Ya kan, anggap aja ini kubus ya. Jadi ini kan sebenarnya membentuk sudut siku-siku. Oke ya. Jadi kita harus sekali lagi bisa memvisualisasikan kubus aslinya seperti apa. Oke. AD itu adalah sisi. Ini kita nggak pakai angka, jadi kita misalkan sisi aja.
Jadi kalau misalkan nanti diketahui angkanya sisinya 6, ya udah tinggal S-nya ini diganti 6. Gitu ya teman-teman ya. DM. DM itu ini, M tadi diketahui adalah titik tengahnya CD. Oke, artinya DM ini adalah setengah sisi. Oke, karena di titik tengahnya. DM ini setengah sisi. Maka AM gimana caranya? Pakai Pitagoras. AM kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah DM kuadrat. Sisi kuadrat tambah setengah sisi dikuadratkan. Akan jadi sisi kuadrat tambah 1/4 sisi kuadrat. Oke, sama dengan sisi kuadrat itu artinya 4/4 ya teman-teman ya. Tambah 1/4 sisi kuadrat. Ini AM kuadrat. Sehingga AM kuadrat ini sama dengan 4/4 tambah 1/4, 5/4 sisi kuadrat. AM sama dengan akar 5/4 sisi kuadrat. Sama dengan akar 5/2 sisi. Atau aku tulis ya, AM sama dengan setengah akar 5 sisi. Oke, jadi AM ini teman-teman setengah akar 5 sisi. Misal sisinya 6 cm, berarti ya udah sisinya ini tinggal diganti aja 6. Setengah akar 5 kali 6, yaitu 3 akar 5. Cukup jelas ya? Berikutnya yang B, jarak M ke T. Oke, M ke T. Nah ini aku hapus dulu teman-teman, biar nggak membingungkan. M ke T itu adalah ini. Oke, kita bisa pakai segitiga ini ya teman-teman ya. TDM. Yang kasih TDM. Maka kita gambar dulu segitiganya biar nggak pusing. D di sini, ini M, ini T. Oke. DT, T itu apa teman-teman? T adalah titik tengah AD. Artinya DT itu setengah S, ya kan? Ini setengah S. DM, DM tadi juga sama setengah S. Oke, maka akan berlaku teman-teman, MT kuadrat sama dengan MD kuadrat ditambah DT kuadrat. Oke, sama dengan setengah S dikuadratin tambah setengah S dikuadratin. 1/4 sisi kuadrat tambah 1/4 S kuadrat. Akan jadi 2/4 sisi kuadrat. Oke, sama dengan setengah S kuadrat. Ini adalah MT kuadrat. MT akar setengah sisi kuadrat, yaitu 1/2 kali sisi. Kita rasionalkan ya. Akar 2 per akar 2 akan jadi setengah akar 2 sisi. Oke, jadi MT adalah setengah akar 2 dari S. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman dalam tabel kita bisa hafalkan polanya. Kalau misalkan sisi satunya itu adalah S sama setengah S, berarti jaraknya pasti setengah S akar 5. Kalau misalkan sisinya setengah S sama setengah S, berarti jaraknya itu pasti adalah setengah S akar 2 atau setengah akar 2S. Cukup jelas kan? Oke, berikutnya sekarang yang ketiga ya teman-teman ya. Jarak A ke Q. Oke, jarak A ke Q. Kita lihat dulu nih. A ke Q. Berarti ini ya teman-teman ya. Oke, kita pakai segitiga yang mana? Kita bisa pakai segitiga ini. A, E, Q. Oke. Kita pakai segitiga AEQ. Kita gambar dulu segitiganya. Ini ya teman-teman ya. AEQ. Oke. Teman-teman, AE kita tahu bahwa AE ini adalah sisi. Benar ya? EQ teman-teman. Apa nih EQ? Lihat. Q itu adalah titik pusatnya EFGH. EG kalau kalian perhatikan, EG ini adalah apa? Diagonal sisi. Diagonal sisi panjangnya adalah sisi akar 2. EQ itu separohnya diagonal sisi karena di tengah-tengah. Maka EQ itu adalah setengah sisi akar 2. Oke, kita cari AQ. AQ-nya berapa? AQ kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah EQ kuadrat. Oke, AE kuadratnya ini S kuadrat. EQ kuadratnya adalah setengah sisi akar 2 dikuadratkan. Kan sama dengan sisi kuadrat tambah 1/4 sisi kuadrat kali 2. Oke, coret 1, 2.
maka aki kuadrat akan jadi sisi kuadrat tambah setengah sisi kuadrat. Gini ya teman-teman ya. Akan jadi 2/2 sisi kuadrat, ini kita samakan penyebutnya, tambah setengah sisi kuadrat. Dan sama dengan 3/2 sisi kuadrat. Ini adalah aki kuadrat. Akinya tinggal diakarin. Akar 3/2 sisi kuadrat sama dengan akar 3 per akar 2 kali sisi. Dirasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2 sama dengan 1/2 sisi akar 6. Oke, jadi akinya adalah setengah sisi akar 6. Cukup jelas kan? Berikutnya yang keempat nih teman-teman. Jarak N ke U. Ini aku hapus dulu ya teman-teman ya. N ke U itu artinya yang ini. Oke, G3-nya kita bisa pakai ini. BN sama BU. Oke, maka yang D G3-nya adalah NUB. NUB. NB-nya itu setengah sisi. Benar ya teman-teman ya? Karena itu kan setengah sisi, setengahnya AB. BU, ingat BG adalah diagonal sisi. Artinya BU adalah setengahnya diagonal sisi, yaitu setengah sisi akar 2. Oke, maka NU kuadrat sama dengan setengah sisi dikuadratkan tambah setengah sisi akar 2 dikuadratkan. Akan jadi 1/4 sisi kuadrat tambah 1/4 sisi kuadrat kali 2. Oke, akan jadi 1/4 sisi kuadrat tambah 2/4 sisi kuadrat sama dengan 3/4 sisi kuadrat. Ini NU kuadrat. NU-nya diakarin. Akar 3/4 sisi kuadrat yaitu akar 3/2 dari sisi. Atau setengah akar 3 dari sisi. Ini adalah NU. Oke, jadi kalian bisa dapatkan rumus ya di sini ya teman-teman ya. Kalau sisi sama setengah akar 2 sisi, maka hasilnya adalah ini, setengah sisi akar 6. Tapi kalau setengah sisi sama setengah sisi akar 2, hasilnya adalah setengah akar 3 sisi. Oke, berikutnya yang terakhir nih teman-teman, jarak G ke T. Oke, G ke T itu adalah yang ini. Oke, kita gambar segitiganya dulu ya teman-teman ya. Maka kita bisa pakai segitiganya teman-teman. Set. Gini ya teman-teman ya. Ini kan siku-siku ya. Nah, sekarang teman-teman ini gak ada hurufnya. Aku misalkan ini adalah apa ya? S gitu ya. Maka kita pakai segitiga TSG. TS itu adalah sisi teman-teman. Sama kayak AB. Ya kan? TS sama AB itu sama. Sisi. Oke. Nah, GS ini teman-teman kalian harus tahu. GC itu adalah sisi. SC itu adalah setengah sisi. Benar ya? Maka GS tadi kita itu sudah cari yang mirip kayak gini, ya kan? S sama setengah S. Nah, coba nih kita kembali lagi ke soal A ya. Ini juga sama. S sama setengah S. Hasilnya adalah setengah akar 5S. Artinya teman-teman, GS ini juga setengah akar 5S. Oke ya. Kenapa? Karena ini dari S kuadrat tambah setengah S dikuadratkan terus diakarin. Gini kan? Jadi setengah akar 5S. Oke. Sekarang nyari GT-nya lebih gampang. Kalau kalian tahu ini teman-teman, jadi kalian nggak perlu cari lagi GS-nya satu persatu ya. Karena tadi kita sudah cari. Maka kita cari GT-nya langsung aja. GT kuadrat sama dengan ST kuadrat tambah GS kuadrat. Sama dengan ST kuadratnya S kuadrat, GS kuadratnya adalah setengah akar 5 S dikuadratin. Akan jadi sisi kuadrat tambah 1/4 kali 5 kali S kuadrat. Sama dengan, ini aku samain ya, 4/4 S kuadrat tambah 5/4 S kuadrat. Sama dengan 9/4 S kuadrat. Oke, ini GT kuadrat. GT-nya akar dari 9/4 S kuadrat, yaitu 3/2 S. Artinya GT-nya adalah 3/2 S. Cukup jelas kan? Nah teman-teman, dari yang kita hitung tadi, kita tuh bakalan dapat polanya. Jadi kalau kalian hafal polanya, nanti kalian nggak perlu menghitung lagi. Kenapa? Karena ketika menghitung itu bakalan takes time.
Oke, ketika kalian hafal ini, maka akan lebih mudah buat kalian dalam menghitungnya nanti untuk menghitung jarak titik ke titik, khususnya adalah kubus. Jadi, hasil yang tadi sudah kita hitung, kita akan summary sama-sama nih teman-teman. Oke, nah A ke C itu diagonal sisi, ya kan? Diagonal sisi tadi itu segitiganya kan ABC ini ya teman-teman ya. AB itu adalah sisi, BC itu sisi, maka jaraknya tadi kita ketemu sisi akar 2. Jadi nanti kalau segitiganya panjangnya itu misalnya 6 sama 6. Berarti panjangnya miringnya itu pasti 6 akar 2. Kita nggak perlu ngitung lagi complicated lagi. Oke. A ke G ini tadi adalah diagonal ruang, ya kan? Segitiganya tadi itu adalah sisi sama sisi akar 2. Jaraknya akan ketemu sisi akar 3. Oke, paham ya? A ke M. Masih ingat ya, tadi ini A ke M itu yang ini. Ini adalah sisi dengan setengah sisi. Oke, kalau sisi sama setengah sisi tadi apa teman-teman? Setengah sisi akar 5. Jadi kalau sisinya diketahui 6, ya udah sisinya tinggal diganti 6 aja. Sekarang M ke T. M ke T itu yang ini ya teman-teman tadi ya. Oke, segitiganya kan MDT ini kan. Oke, tadi ini adalah setengah sisi, lalu ini juga setengah sisi. Kalau setengah sisi sama setengah sisi akan jadi setengah sisi akar 2. Oke, basically ini sama dengan yang atas ya teman-teman ya. A ke C ini, sisi ya sisi akar 2. Kalau setengah sisi ya setengah sisi akar 2. Oke. Berikutnya A ke Q. A ke Q itu yang ini. Oke, ini adalah sisi dengan setengah sisi akar 2. Oke, sisi sama setengah sisi akar 2 itu hasilnya akan setengah sisi akar 6. Oke, jadi kalau sisi sama setengah sisi akar 2 atau pokoknya sisi sama setengah diagonal bidang itu setengah sisi akar 6. Oke. N ke U. N ke U tadi ini ya. Ini adalah setengah sisi dengan setengah sisi akar 2. Ini teman-teman sebenarnya konsepnya sama kayak yang A ke G nih teman-teman ya. Sisi sama sisi akar 2 maka sisi akar 3. Kalau setengah sisi sama setengah sisi akar 2 akan jadi setengah sisi akar 3. GT. Sisi dengan setengah sisi akar 5. Oke. Jadi kalau sisi sama yang setengah sisi akar 5 ini gampang. 3/2 sisi. Oke. Jadi ini kalian bisa screenshot aja teman-teman untuk jadi rumus cepat kalian. Jadi waktu menghitung nanti akan lebih mudah. Oke. Yang MT ini konsepnya sama dengan AC ini teman-teman. Oke. Lalu yang NU konsepnya dengan AG ini sama ya. Oke.